Woi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, sebelumnya perkenalkan nama saya Abiyata Deni Asar dari kelas 12 TKJ 2. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari kelompok saya dan praktek konfigurasi VPS saya. VPS yang berkepanjangan Virtual Private Server. Perkenalkan, nama kelompok-kelompok saya. Pengertian VPS, salah satu layanan web hosting yang menggunakan teknologi virtualisasi dan menyediakan resource khusus atau pribadi di server dan digunakan lebih dari satu user atau lebih dari satu komputer. Fungsi VPS, SSH tunneling yaitu berfungsi mengubah IP VPS menjadi tempat penyimpan web hosting sehingga dapat dengan leluasa menggunakan resource VPS. VPS juga dapat digunakan untuk menyimpan file-file yang ingin dibagikan secara online dengan publik. VPS bisa digunakan untuk game private server, bisa membuat radio online menggunakan VPS, sebagai backup server, sebagai file server yang menyimpan file melalui FTP ataupun HTTP. Bisa digunakan sebagai server remote desktop, yaitu bisa mendownload dan mengupload file secara remote, bisa berfungsi sebagai remote server. Kelebihan VPS, kecepatan yang lebih tinggi, menjamin sumber daya server seperti memori dan daya pemrosesan. Website atau lalu lintas yang terjadi di komputer lain yang tidak bermasalah tidak akan mempengaruhi situs kita. Akses super user atau root ke server. Privasi lebih terjamin dengan file dan database yang tersimpan dan tersembunyi. Kemudahan dalam melakukan upgrade sumber daya server termasuk RAM, CPU, ruang disk, dan bandwidth. Kekurangan, lebih mahal dari hosting, mengharuskan memiliki ilmu teknis agar dapat mengelola server. Pengaturan server yang salah akan beresiko terhadap keamanan server. Jenis-jenis web hosting. Shared hosting digunakan bagi blogger dan website bisnis sederhana. Kekurangan shared hosting, memori dan computing power yang dipakai akan secara bersamaan dengan pengguna lain. Jika jumlah trafik meningkat secara mendadak, sebuah website yang di-online-kan di server yang sama, maka loading website akan menjadi lama. Ya, ini topologi VPS yang dibuat oleh kelompok kami. Di topologi tersebut, internet adalah sumber global yang masuk ke jaringan lokal. Modem mengubah sinyal dari ISP menjadi sinyal digital untuk diteruskan ke router. Router mengatur distribusi IP dan koneksi ke jaringan lokal. Switch menghubungkan semua perangkat PC, server, dan akses point di jaringan lokal. Server VPS, server lokal yang menyediakan layanan web, database, dan lain-lain untuk jaringan. Akses point memberi akses jaringan secara nirkabel atau WiFi untuk perangkat wireless. PC1 sampai PC5 adalah komputer klien yang terhubung ke jaringan melalui switch. Dan ini kesimpulan penjelasan topologi yang ada di gambar. Topologi pada gambar merupakan topologi setar atau bintang, di mana semua perangkat terhubung ke switch sebagai pusat jaringan. Server VPS berfungsi sebagai pusat data, sedangkan router dan modem menghubungkan jaringan ke internet. Topologi ini efisien, mudah dikelola, dan tetap berfungsi meski salah satu perangkat mengalami gangguan. Sekian penjelasan PPT dari kelompok kami. Selebihnya, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kami. Selanjutnya kami akan memperlihatkan hasil praktek konfigurasi VPS. Terima kasih. Oke, langsung saja. Pertama-tama buat mesin terlebih dahulu. Dengan tipe Linux dan versi Debian 64 bit.
Pada menu setting ke sistem, lalu ke acceleration, pilih KVM, lalu ke storage, empty, pilih ISO Proxmox. Lalu di network kita pilih bridge key adapter, lalu di advanced pilih allow all, lalu start. Di bagian sini pilih install Proxmox Graphical, lalu enter. Jika muncul kayak gini, tinggal enter saja. Klik bagian I agree, lalu next, lalu oke, pilih negara Indonesia, lalu next, bikin password, lalu konfirmasi password, lalu bikin email. Jika sudah, next, lalu bikin hostname. IP di sini nggak usah diganti, langsung next, lalu cek apakah sudah benar. Kalau sudah, klik install. Nah, tunggu sampai installnya selesai. Jika install sudah selesai, klik reboot. Tunggu sampai muncul welcome to Proxmox. Jika sudah muncul seperti ini, lalu ke device untuk matikan ISO Proxmox-nya, lalu ke mesin untuk reset. Jika sudah muncul login pas, langkah selanjutnya kita ke Chrome. Ketik IP untuk masuk ke web Proxmox. Jika sudah masuk ke web Proxmox-nya, lalu login menggunakan username root, lalu isi password yang sudah dibuat. Jika seperti ini, tinggal oke aja. Oke. Masukkan ISO mikrotik dengan cara ke lokal API, lalu ke ISO image, lalu ke upload, lalu ke select file, pilih ISO mikrotik, lalu upload. Selanjutnya membuat server. Klik create VM. Di tab general bagian name kita tuliskan server API tanpa spasi, lalu next. Di tab OS bagian ISO image pilih mikrotik, lalu ditipil pilih other, next. Di sistem next langsung. Di tab disk size-nya kita ubah menjadi 2 GB, lalu dengan set with lalu next. Di GPU next,
lalu di tab memori kita ubah menjadi 528. Di sini saya lupa di tab GPU belum diganti tipenya. Tipenya pilih Kemu 64. Lalu next, finish. Langkah selanjutnya kembali ke Linux atau Debian. Login dengan root, lalu ketikkan password. Jika sudah, lalu ketikkan perintah user add spasi abi. Kembali ke Chrome, lalu klik data center, pilih menu user, klik add, isi username abi dan first name abi, lalu add. Klik 2 kali di abi, lalu bikin password. Selanjutnya ke server, pilih menu permission, lalu klik add, pilih user permission, klik abi pm, lalu di role pilih administration. Jika sudah, kita logout dan masuk dengan username abi, lalu ketikkan password, klik login. Jika sudah masuk, klik servernya, lalu ke option hilangin centang KVM hardware, klik konsol, lalu klik start now. Jika sudah seperti ini, ketik A, lalu ketik I, ketik Y, dan ketik Y lagi. Di sini ketik enter. Tunggu sampai login. Ketik admin untuk login dan di password kita enter saja, nggak usah diisi. Ketikkan perintah IP spasi DHCP strip client spasi add spasi interface sama dengan enter 1 spasi disable sama dengan no, enter, lalu ketik IP spasi DNS spasi print, enter, lalu ketik IP spasi address spasi print, lalu cek dengan ngeping IP. Selanjutnya cek di CMD. Selanjutnya cek di Mikrotik, apakah IP kita sudah muncul atau belum. Lah, kalau sudah muncul berarti sudah benar. Sekian, terima kasih.